Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua, sahabat kata per kata. Ada keseruan dari warga negara China atau Tiongkok, yang dahulu pernah tinggal di Indonesia, lahir dan dibesarkan di Indonesia. Dan pada sekitar tahun 50 hingga 60-an, di zaman Orde Baru, mereka kembali ke negara China atau Tiongkok. Namun mereka masih memiliki saudara yang ingin tetap tinggal di Indonesia. Banyak kisah suka dan duka yang mereka rasakan, ketika masih menjadi warga negara Indonesia. Dan kami sebagai warga negara Indonesia yang berada di Indonesia, merasa bangga terhadap mereka semua, karena mereka masih tetap menghargai dan mencintai tanah kelahirannya, yaitu Indonesia. Contohnya, mereka mampu menerima dengan terbuka, terhadap identitas mereka yang dahulu sebagai warga negara Indonesia, yang lahir dan besar di Indonesia. Bahkan mereka mampu menjaga kemampuan mereka dalam berbahasa Indonesia, serta mencintai tanah air Indonesia, sebagai bagian dari diri mereka. Sehingga setiap tahunnya, ketika Indonesia mengadakan suatu acara kebangsaan, mereka bersedia untuk datang dan berkumpul di KBRI Beijing. Contohnya seperti sekarang ini, sebelum merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79, mereka bersedia datang dan kumpul sesama warga yang dahulu pernah menjadi bagian dari negara Indonesia. Dan mereka seolah-olah menjadi jembatan, antara negara Indonesia dan negara China atau Tiongkok. Dan hal semacam itulah yang membuat Malaysia iri dengan Indonesia. Dari setiap warganya, guru-guru dan profesor-profesornya, bahkan para pejabat negara Malaysia, pastinya akan selalu merasa iri dengan Indonesia. Karena hal semacam itu tidak akan terjadi untuk negara Malaysia. Walaupun sama-sama memiliki warga negara yang beretnis China atau Tiongkok. Mengapa demikian? Karena negara Malaysia tidak memiliki persatuan bangsa, yang dinamakan sebagai bangsa Malaysia. Yang ada hanyalah sistem perkauman, dari semenjak zaman penjajahan Inggris, lalu semenjak diberi kemerdekaan oleh Inggris, hingga sampai sekarang ini, Malaysia masih mengekalkan sistem perkauman. Yang akhirnya kaum China atau Tiongkok enggan untuk bersatu dengan kaum Melayu Malaysia. Karena kaum Melayu Malaysia merasa dirinya hebat dan kuat, serta paling berhak untuk memiliki negara Malaysia. Sehingga terciptalah hak keistimewaan Melayu. Halo semuanya, seminggu lagi menjelang hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79. Dan malam ini aku akan menghadiri acara jamuan makan malam yang diadakan secara khusus oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia di Beijing untuk menyambut para warga negara Tiongkok yang dulunya lahir dan besar di Indonesia sebelum akhirnya kembali ke Tiongkok pada tahun 50-an hingga tahun 60-an. Mereka itu adalah para sesepuh yang sudah berusia senja, yang sudah berusia 60-80 tahun, tapi sampai saat ini mereka tetap semangat berkontribusi untuk memperkuat hubungan persahabatan antara Tiongkok dan Indonesia. Jadi ini merupakan salah satu bentuk apresiasi terhadap mereka. Jadi ikutin terus vlog aku untuk melihat keseruan acara jamuan makan malam hari ini. Ini udah sampai di KBRI Beijing. Hujannya belum reda-reda lagi. Halo semuanya. Halo, udah rame ya hujan-hujan ya? Iya. Semoga kita membawa rezeki. Ya, dengan Pak Desta dari Sosbud ya. Kemudian ada Ibu Dewi. Halo. Dari Sosbud juga. Sehat. Alhamdulillah sehat. Oke, makasih semuanya. Bagus batiknya kalau di. Makasih. Nah, ini hujan-hujan udah banyak yang hadir juga di sini, para sesepuh. Halo. 谢一恒先生，你好，你好，aku masih ingat. Aku ya ingat kamu. Dari Malang ya? Iya. Bener ya? Bener. Oh betul. Sehat Bu? Ya, masih boleh? Masih boleh ya? Ya. Udah umur 83, bener ya? Tahun lalu kita ketemuan juga di KBRI. Iya. Oke Bu, silakan. Bu, selamat datang. Apa kabar? Terima kasih bisa buat teman-teman.
Halo. Ya. Ibu Huang Xiufen. Medan ya. Medannya. Sehat. Sehat, bagus. Bagus. Masih nari. Nari Ya. nari. Ibu ini guru tari wah, hebat nih ibu ini. Hao Jin lagi apa Zhang Ziyi punya laos. Iya, gurunya Zhang Ziyi, artis internasional. Hebat. Hari ini nari nggak, Bu? Enggak. Enggak. Ini hari kan main-main. Main-main ya? Main-main. Ya. Nah, ini dengan ibu yang tadi yang paling kiri, kemudian paling kanan itu Zhang Ziyi, artis Tiongkok. Mantap. Halo, Zhong Zhong. Hello，你好，好吗？最近好吗？最近好，您母亲今天来吗？今天不来。今天不来。那今天要唱歌是吗？今天如果有机会的话，唱歌，准备了哪几首歌啊？准备了《椰岛之歌》呀，什么《美丽的梭罗河》啊，然后看看吧，大使喜欢哪些，他比较喜欢的安蒙歌曲啊什么的也可以。哦，父母现在怎么样呢？还好吗？我父亲刚刚去世，什么时候7月20号。哦，3个礼拜以前。节顺便。我没有得到这个消息，你父亲的2号。Aku baru dengar kabar duka cita dari orang tua Zhong Zhong. Jadi Zhong Zhong itu generasi kedua dari Guiqiao, orang tuanya dari Ambon. Tiap tahunnya makin berkurang anggota Guiqiao, para sesepuh. Tapi ada beberapa dari mereka generasi kedua yang terus menjembatani hubungan antara Tiongkok dan Indonesia juga. Misalnya Zhong Zhong, tiap tahun dalam acara 17-an dia pasti turut meramaikan, menyanyikan lagu-lagu Indonesia. Itu Yajada kan saya? Tengok Yajada. Padahal saya lahirnya di Samarinda. Lahir di Samarinda? Iya, orang Samarinda. Terus? Lahir di Samarinda, akhirnya ikut orang tua pindah ke Makassar. Saya pernah tinggal di Makassar berapa tahun. Akhirnya dari Makassar pindah ke Jakarta. Di Indonesia masih ada saudara? Masih di Jakarta masih ada, saya punya 2 adik lelaki, di Surabaya ada 1 adik perempuan. Bahasa Indonesia super lancar. Ya. Dulu jadi guide ya? Ya jadi guide, saya jadi guide sudah 20 tahun lebih. Sekarang udah pensiun? Udah. Dulu balik ke sini, ke Tiongkok, sendirian atau sama? Sendirian dengan teman sekolah loh, sekelas teman. Tahun 67 ya? 65. 65? Ya. Sendirian, nggak sama keluarga? Enggak, Orang sendirian. tua dulu di Indonesia masih? Masih di Indonesia. Waduh. Padahal waktu pulang dengan teman-teman sekolah kan kita semuanya tinggalnya di Huazhou Xiao Ma. Jadi enggak terasa apa gitulah. Oh, jadi begitu balik ke Tiongkok langsung ke Beijing?
langsung ke Beijing. Sekarang masih sering kumpul-kumpul dengan teman-teman dari Indonesia. Kalau di Beijing kita masih kumpul. Misalnya tahun baru Cynthia kita masih kumpul. Oke. Anak-anaknya gimana? Anak-anaknya di Beijing. Di Beijing. Mereka bisa bahasa Indonesia? Udah nggak bisa? Yang kedua bisa dikit. Bisa dikit. Ya. Suaminya orang mana, Bu? Saya punya suaminya pulangnya dari India. Oh, dari India. Iya kan di sekolah kita ada pulangnya dari negara mana. Pokoknya di Asia punya anak-anak kumpul di Beijing gitu kan. Jadi Huaqiao India. Ya. Oke. Tapi dia 2 tahun sudah jalan. Dia bukan kena virus lah, dia lantaran pikun stroke. Udah pikun stroke. Oke. Sehat-sehat terus ya, Bu ya. Ya. Ini oke. menginspirasi, penuh perjuangan juga Iya, kembali ke benar, sini. Benar. Oke, hebat Ibu. Hebat. Nin Gui Xiu, 我姓黄， Sing Huang, masih bisa bahasa Indonesia? bisa Dari mana Indonesianya? dari Makassar. Dari Makassar. Iya. Wah, ini pertama kalinya ketemunya dari Makassar. Tahun berapa balik ke sini? 64, 64. Sekarang udah umur berapa? 830, 83. 83. Wow, masih segar. Di Indonesia masih ada saudara? Ada adik Adik di sana? Iya. Dulu pulang ke sini sendiri atau sama? sendiri. Sendiri. Pulang ke sini sekolah. Iya, Oh. Terus habis sekolah kerja apa di sini dulu? sains. Science. Oh, kerja di lab gitu. Iya, Di science. Oh. Masih sering ke Indonesia nggak, Bu? pernah pulang 8 kali. Berapa kali? 8 kali. Terakhir kali kapan? 2017. 17. Oh, pulangnya ke Makassar atau kemana? Ke Makassar. Ke Makassar. Oh. Kangen sama Makassar nggak? Rindu sama Makassar? Rindu deh. Rindu apanya? Apa yang enak di Makassar? Apa nih? Soto ya. Soto Makassar. Soto Makassar. Apapun ada. Gogos. Itu apaan? Kalau kita bilang Makassar bilang gogos. Di sini bilang kalau lemper ya. Oh, lemper. Dibungkus pakai daun Iya, pisang iya. juga. Dulu saat balik ke sini, pulangnya kemana? Pernah di Guangzhou deh. Pertama di Guangzhou. Baru kawasan Beijing dong. Oh, sekolah di Beijing. Iya, Di Beijing. Beijing sekolah. Dulu di Guangzhou kayak di perkebunan gitu, di Nongsang gitu. Bukan Puxiao. Oh, di Puxiao. Tahun 64 ya baliknya ya? Iya. Dari Guangzhou sekolah, habis itu pindah lagi sekolah ke Beijing. Iya. Sekolah apa, Bu, dulu? Bahasa Jepang. Oh, bisa bahasa Jepang. Konnichiwa. Bisa bahasa Jepang. Iya, tahun 65 dong kita kawasan Beijing. Jadi 66 Fatah Kemin loh. Ya. Ya, putus. Oke, makasih ya. Iya, terima kasih. Cie. Sehat-sehat terus, Bu. Sehat-sehat terus. Iya, sehat. Terima kasih deh. Dan di samping aku juga adalah Hui Qiao, Ibu Wang. Wang Suyi Wang Suyi. Dari mana, Bu? Indonesianya? dari Surabaya. Oh, arek-arek Surabaya. Arek Surabaya. Iso basa Jawa. Iso ngomong Jawa, Jawa kasar. Surabaya, Jawa deh kasar. Tahun berapa balik ke sini? Umur 16. Umur 16. Itu tahun berapa? Tahun 60. Tahun 60 balik. 1960. Itu sampai 1960 umur 16. Umur 16. Sekarang udah umur 81. nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Nggak, mataku rusak satu. Oh, tapi masih sehat, masih kuat. Masih lumayan. Oh. Dulu balik ke sini sekolah Sekolah. sendirian. Aku bawa adik 3, orang 4. Jadi berempat. Balik ke sini. Balik ke sini. Langsung ke Beijing atau ke tempat lain dulu? Dulunya di Guangzhou. Oh, di Guangzhou. 广州、厦门集美侨校、集美中学，然后又到广州 sekolah 暨南大学 Oh, Ya. sekolah apa? 经济系 Ekonomi. ekonomi. Wah, hebat. Habis kuliah jadi apa di sini? Kerja jadi apa? Aku 退休nya di 福州市侨联副主席。侨联副主席。福州。福州。Oh, hebat. 福建。福州。福建。啊 Orang Hokkien ya? Orang Hokkien. Fucing. Oh, Hokkien lang. Hokjia lang. Hokkien lang. Hokjia mui. Di Indonesia masih ada saudara? Masih ada. Berapa orang? Siapa aja saudara? Ada adik laki 2, perempuan 1. Aku saudara-saudari 13. 13 bersaudara. Ya. Masih sering nggak ke Ya, Indonesia? sering. Terakhir kapan? Per tahun
Tiap tahun pasti ke sana? Tiap tahun. Ke Surabaya? Iya, ke Surabaya. Kangen sama Surabaya? Kangen rawon setan nih. Rawon setan? Iya, tadi ada. Oh iya, tadi ada rawon. Rawon setan. Terus apa lagi yang enak di Surabaya? Enak. Yang enak apa Aku lagi? lahir di sana. Yang enak apa lagi? Iya. Banyak ya. Gado-gado ya enak. Bubur Madura ya enak loh. Bubur Madura? Bubur Madura enak. Pernah makan? Belum pernah? Iya. Semanggi, rujak cingur, gado-gado. Terakhir pulang tahun berapa? Tahun yang lalu ya. Tahun lalu? Udah ke Surabaya juga? Udah. Oh. Ke Surabaya, ke Bali. Anaknya adikku kawin. Oh. Nanti ini ada reuni ya. Bulan Oktober. Tanggal 6. Ini Sishui Xinhua Zhongxue. Oh. 90周年. Ulang tahun ke-90 sekolahnya ya? Ya. Nanti mau balik lagi ke sana? Balik. Ke Surabaya? Ya. Dan seperti biasanya, tahun ini kita juga mengundang para kuiciao untuk dalam rangka ya, merayakan HUT RI sebenarnya. Iya, ini memang tradisi sebelum kita 17 Agustus, kita mengundang Goiciao dan mahasiswa-mahasiswa yang Indonesia yang ada di sini untuk nanti tanggal 17 ikut meramaikan Gempita Merdeka perayaan HUT RI ke-79. Jadi acara hari ini cuma pemanasan doang nih? Ini pemanasan, tapi udah rame banget nih. Iya. Indonesia dan Tiongkok hebat, hebat, hebat. Merdeka, merdeka, merdeka. Setelah melihat videonya, bagaimana menurut kalian? Dan jika kalian ingin melihat video lengkapnya, silahkan kunjungi channel Rudy Chen. Yang link videonya ada di kolom deskripsi. Dan seperti itulah keseruan warga negara China atau Tiongkok yang dahulu pernah menjadi bagian dari negara Indonesia, sebagai warga negara Indonesia, yang tinggal di berbagai daerah di Indonesia. Rasa nasionalisme dan cinta tanah air Indonesia, akan selalu ada dalam diri mereka, walaupun dahulu pengalaman yang mereka rasakan, tidak semuanya baik, ketika menjadi warga negara Indonesia. Namun semua itu tidak membuat cinta tanah air kelahiran mereka luntur begitu saja. Semangat mereka menjadikan Indonesia tambah lebih berwarna, dengan banyaknya keberagaman etnis yang berbeda-beda. Dan hal semacam itu, takkan pernah terwujud untuk negara Malaysia. Walaupun Indonesia dan Malaysia sama-sama memiliki warga negara dari etnis China atau Tiongkok. Cukup sekian video kali ini. Jika ada kalimat serta penyampaian yang tidak sesuai, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai jumpa lagi.